Oke teman-teman, ketemu lagi. Apakah harus dikasih pupuk? Yuk dengerin penjelasannya dari Erik. Jadi begini teman-teman, terima kasih dulu deh sama yang udah subscribe. Yang belum subscribe yuk sekalian like jika ini bermanfaat. Langsung aja yuk. Begini teman-teman, kalau teman-teman mau ngasih pupuk, ini nih Erik baru nanam, baru perbanyak tanaman pandan. Pupuknya pakai pupuk kompos dulu aja, campurannya tanah ini, campurannya tanah 2, pupuk kompos 1. Jadi kalau lebih bagus lagi 2 tanah 2 kompos supaya poros, karena kalau poros itu si tanah ini poros tuh seperti ini, poros akan memudahkan apa ya, ibaratnya tanaman pandan ini tidak ngap waktu dalam masa pertumbuhannya gitu. Coba bayangin deh teman-teman, kalau teman-teman misalnya ada di ruangan yang sempit, gimana rasanya. Nah, tumbuhan juga begitu. Nah, untuk dalam masa-masa penanaman ini, karena udah tercampur dengan pupuk kompos, sebaiknya teman-teman taruh di tempat teduh. Jangan jangan dikasih dengan pupuk kimia seperti urea, NPK. Jangan dulu teman-teman, jangan dulu. Nanti setelah udah 1 tahun, udah 6 bulan, boleh deh teman-teman kasih pupuk urea atau NPK. Nah teman-teman, kalau misalnya yang udah di grounding nih, di grounding seperti ini pandannya, boleh dikasih pupuk urea atau NPK. Tapi ingat, penggunaan urea dan NPK itu harus sesuai aturan. Kalau memakai pupuk urea atau NPK, teman-teman sedikit aja, dan juga harus 1 jengkal dari si pohon ini, jangan di akarnya langsung, itu bisa mati secara spontan walaupun dia udah berumur 1 tahun. Dan jangan banyak-banyak memakai pupuk kimia, cukup 3 biji atau 5 biji teman-teman ya. Ingat ya, kalau misalnya ditanam langsung di tanah gitu. Lalu gimana kalau misalnya yang udah di pot, udah lebih dari setahun, udah lama nanam di pot, bolehkah dikasih urea? Boleh dikasih urea. Cuma ya seperti tadi, tidak ada bedanya dalam memberi pupuk yang ditanam langsung di tanah. Cuman kalau yang di pot, harap perhatikan teman-teman, kalau menurut Erik sih cukup pupuk kompos saja. Karena itu dia, pupuk kompos itu pupuk alami yang bisa dibeli teman-teman di toko-toko taman, toko-toko pertamanan atau toko-toko buah itu. Nah, kapan paling baik ngasih pupuk? Nah, ngasih pupuk ya udah pasti ya teman-teman, ini karena masih baru tanam, jadi nggak usah dikasih dikasih pupuk dulu karena udah campuran dengan kompos. Waktu yang paling baik adalah teman-teman pagi hari atau sore hari. Teman-teman ngasih pupuknya, boleh kasih pupuk NPK. NPK biasanya kalau Erik ini misalnya udah tumbuh subur nih pohon ini, paling ngasih 1 biji atau 2 biji, 1 biji atau 2 biji. Bisa dicairkan, bisa dilarutkan, tapi lebih amannya mendingan pakai kompos, sama-sama ini menyuburkan pandan gitu ya teman-teman ya. Jadi tentang informasi penggunaan pupuk buat tanaman pandan, boleh-boleh saja, cuman hati-hati dalam menggunakannya. Karena kejadian seperti Erik dulu, karena ingin pandannya cepet gede, biasanya sih yang nanam-nanam pandan tuh nggak sabar, pengen daunnya hijau, pengen cepet tinggi, akhirnya bengis menggunakan pupuk, yang akhirnya bukannya si tanaman tumbuh subur, tanaman pandan wangi tumbuh subur, malah mati. Ya teman-teman, informasi dari Erik udah aja dulu. Semoga ini bermanfaat informasinya. Kalau boleh dicoba di rumah. Kalau misalnya bermanfaat, subscribe. Benci sama subscribe, sama Erik juga benci sama subscribe. Benci sama like, sama Erik juga benci sama like. Tapi dengan teman-teman subscribe, teman-teman tidak akan ketinggalan video-video Erik tentang menanam pandan ini, budidaya tanaman pandan wangi. Dengan like, nah video-video Erik ini akan direkomendasikan oleh YouTube gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman akan membagikan informasi ini, ilmu yang bermanfaat ini kepada teman-teman yang lainnya. Nah, jadi harap diingat dalam penggunaan pupuk ya, sudah tahu? Oke.
Erik undur diri, pamit. Mudah-mudahan kedepannya Erik bisa ngasih informasi lagi tentang menanam tanaman pandan wangi. Ada pertanyaan? Tulis saja di komen. Makasih teman-teman.